Halo, saya Aris. Video ini masih membahas tentang query editor, yaitu bagian yang keenam ya. Di bagian yang keenam ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat rekap data dengan cepat, tentu saja menggunakan query editor. Link untuk download sampel datanya sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini juga. Langsung kita mulai saja. Jadi ceritanya di sini, saya punya beberapa sumber data, yaitu yang berisikan data penjualan per bulan ya. Ada sales 1, 2, 3, sampai dengan sales 6. Ini saya coba buka salah satu. Jadi saya buka file sales 1, ini adalah laporan penjualan monitor di bulan Januari 2024. Jadi ini isinya hanya data penjualan di bulan Januari saja. Di sini kita lihat ada variasi nama tokonya, tanggal, kode barang, biasa aja ya. Kemudian area penjualannya, di sini ada kolom catatan atau note. Dan kemudian di sini ada nilai kuantiti yang terjualnya. Ini data sales 1 atau data untuk di bulan Januari. Data di bulan berikutnya sama. Jadi formatnya sama semua, hanya beda bulannya saja. Ini Februari, mungkin saya coba buka satu lagi. Dan ini adalah data di bulan Maret. Demikian seterusnya ya. Jadi ada data sampai dengan ke bulan Juni. Nah, ceritanya kita mau membuat rekap untuk data bulanan ini. Jadi misalkan gabungan antara data Januari, Februari, lalu nambah lagi Maret, April, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan query editor untuk mempercepat pembuatan rekap data ini? Yang pasti, kita siapkan dulu satu file yang terpisah. Dalam contoh di sini, saya sudah siapkan satu file dengan nama hasil query. Jadi nanti rekap data-data ini akan masuk ke file hasil query ini. Ini file hasil query-nya sudah terbuka dan tentu saja kita tarik dulu datanya ya. Nah, gimana cara narik datanya? Apakah langsung semuanya? Itu tidak dimungkinkan ya dengan query editor. Kita hanya bisa ngambil data itu satu per satu. Jadi saya ambil saja dulu data di bulan pertama, yaitu data bulan Januari. Klik get data seperti biasa, from file, from Excel workbook. Kemudian kita arahkan ke sales Januari di sini, lalu klik import ya. Kita tunggu dan jendela navigatornya ditampilkan. Kita lihat dulu preview datanya. Ini banyak yang nol karena memang tadi banyak variasi ya di file sumber datanya. Seperti biasa juga, jangan lupa selalu pilih load to. Jadi saya pilih load to di sini. Kemudian kita pilih table, new worksheet, dan add this data to data modelnya nonaktif. Klik OK. Dan hasilnya sekarang kita lihat datanya sudah masuk di sini ya. Cuman masih berantakan karena tadi kita lihat kan ada beberapa variasi nama tokonya, terus ada judul tabel dan lain sebagainya. Kemudian untuk tanggal juga ini kita lihat masih salah datanya ya. Kita perbaiki dulu di query editor. Jadi masuk dulu query editor. Step yang pertama, karena datanya nanti banyak kan, ada Januari, Februari, dan seterusnya. Jadi nama query ini sebaiknya kita ganti dulu. Biar cepat, mungkin saya ganti saja sel 1. Oke. Ini adalah kolom data yang memuat tadi nama toko komputernya ya. Jadi ini tidak kita butuhkan. Kita hapus saja dengan menggunakan perintah remove column. Kemudian di atas ini ada dua baris yang tidak kita butuhkan. Ini judul tabelnya serta keterangan bulan dan tahun. Ini kita hapus saja dengan menggunakan perintah remove top row yang sudah saya bahas di video tutorial sebelumnya. 2 ya. Kemudian header-nya masih salah. Kita gunakan perintah use first row as header. Oke. Lalu di sini kolom note ini kosong ya. Jadi mungkin nggak kita bawa aja. Jadi saya hapus saja sekalian. Dan sisanya tinggal 4 kolom. Jadi ada kolom tanggal, kode barang, area, serta kuantiti. Kita periksa tipe datanya juga ini sudah tepat ya. Ini angka, ini teks, teks, dan teks. Jadi sampai sini, beres-beres datanya selesai. Kita coba close and load dulu. Dan seperti ini hasilnya ya.
Jadi ini data untuk di bulan Januari saja. Mungkin sekalian saya rename juga nama sheet-nya biar sama ya, jadi sel 1. Nah, sekarang gimana caranya kita ngambil data-data di bulan berikutnya untuk kita jadikan rekap. Kalau pakai cara standar ya artinya get data lagi, ambil data Februari, beres-beres data lagi, seperti itu ya. Tapi cara itu sangat menyita waktu. Nah, dengan query editor ada cara cepatnya. Jadi saya tampilkan lagi query editornya. Kemudian perhatikan di bagian kiri ini pada nama tabelnya atau nama query-nya. Kalau kita klik kanan, di sini ada perintah yang menarik. Nama perintahnya adalah duplikat. Jadi duplikat ini kita gunakan untuk menduplikasi tabel data ini. Jadi saya siapkan tabel data untuk bulan Februari, berarti klik kanan, lalu kita pilih duplikat. Di rename dulu ya, karena namanya nggak enak dilihat, jadi mungkin saya kasih nama sales 2. Nah, tabel datanya sudah ada di sini, tapi kan konten datanya tentu saja masih sama ya, karena ini merupakan hasil duplikat. Jadi sales 2 pun kalau kita perhatikan di sini ini datanya masih bulan Januari. Nah, bagaimana caranya agar tabel sales 2 ini datanya mengacu ke tabel data yang ada di file untuk bulan Februari. Nah, pada sales 2 ini kita lihat ke bagian kanan. Perintah query yang pertama di sini adalah source atau pemilihan sumber data. Dan kalau kita perhatikan, ini di bagian kanannya ada tombol gear, yang artinya kita bisa mengatur opsi lebih lanjut untuk sumber data ini. Jadi saya klik aja tombol gear di bagian source ini. Dan sekarang akan muncul kotak dialog. Jadi query editornya nanya, ini mau pakai sumber data yang mana? Dengan mudah, saya tinggal klik browse. Dan kemudian sekarang diarahkan ke file yang memuat data bulan Februari, yaitu sales 02. Jadi saya pilih sales 2, kemudian klik import, klik OK, lalu klik pada perintah query yang terakhir untuk melihat hasilnya, dan seperti ini hasilnya. Jadi untuk data sales 2 sekarang, ini sudah berisikan data bulan Februari. Tanpa kita harus mengerjakan lagi perintah-perintah query yang tadi. Jadi sales 1-nya data Januari, sales 2-nya ini berisikan data Februari. Kita coba close and load dulu ya. Nah, cuman karena di sini ada penambahan tabel data baru di query editor ini yang sebelumnya tidak ada. Jadi di aplikasi Excel-nya kan hanya ada data Januari. Data Februarinya kita tambahkan pada query editor ini. Maka kita tidak bisa menggunakan close and load langsung. Ini sudah saya bahas di video tutorial yang sebelumnya. Tapi yang kita gunakan di sini adalah perintah yang namanya close and load to. Jadi close and load digunakan ketika tidak ada penambahan query baru pada query editor ini. Jika ada penambahan query baru atau tabel data baru pada query editor, maka yang kita gunakan adalah perintah close and load to. Jadi saya pilih saja di sini perintah close and load to. Akan muncul lagi nih kotak dialog yang tadi. Saya pilih lagi table, ini new worksheet, kemudian klik OK. Dan hasilnya sekarang pada Excel ini kita lihat sudah ada tabel data untuk bulan Februari yang merupakan hasil duplikasi dari tabel Januari dan kita rubah sumber datanya. Gimana untuk data di bulan Maret? Kita coba satu lagi ya. Caranya sama, jadi masuk lagi query editor. Kita duplikasi aja salah satu, yang mana aja bebas karena sama ya formatnya. Jadi klik kanan, duplikat. Kemudian kita ganti lagi namanya. Mungkin saya ganti nama jadi sales 3. Dengan cara yang sama, kita klik tombol gear di sebelah perintah source ini. Browse. Kita arahkan ke data bulan Maret. Klik import. Oke. Klik pada perintah query terakhir. Dan perhatikan hasilnya sekarang. Tabel sales 3 sudah memuat data-data di bulan Maret. Jangan lupa klik close and load to lagi. Pilih close and load to. Oke. Dan sekarang sudah muncul lagi satu sheet baru yang memuat data-data untuk di bulan Maret. Saya save dulu ya.
Jadi demikian caranya untuk mengambil tabel-tabel data yang berulang ya. Jadi formatnya sama, cuman konten datanya berlainan. Misalkan untuk data tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, seperti itu contohnya. Kita tinggal menggunakan saja perintah duplikat pada query editor. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kita membuat rekap pada query editor? Ini saya tampilkan lagi query editornya. Untuk keperluan menggabungkan data pada query ini, perintahnya bisa kita lihat di grup perintah yang namanya combine ini. Ada perintah yang namanya merge, dan ada perintah satu lagi yang namanya append. Apa perbedaan dari merge dan append? Mungkin saya bahas dulu sepintas. Misalkan saja saya punya dua tabel data, yaitu tabel A dan tabel B. Tabel A isinya 1 dan 1, tabel B isinya 2 dan 1. Kalau kita menggunakan perintah merge, data yang sama itu akan dianggap satu data saja. Maka hasil penggabungan dari A dan B ini adalah 1 dan 2. Kenapa angka satunya cuma muncul satu kali? Karena datanya sama. Jadi merge ini hampir sama dengan konsep relasi data ya, dan umum digunakan untuk menyederhanakan relasi data juga. Nah, sementara kalau append ini penambahan data. Jadi kalau A dan B ini kita append, maka hasilnya ya tetap 4 data. 1, 1, 2, dan 1. Seperti itu perbedaan merge dan append. Nah, untuk keperluan rekap, jelas yang kita gunakan di sini adalah perintah yang namanya append. Perhatikan di sebelah kanan append ini ternyata ada tombol panah kecilnya. Ini kalau saya klik, ada pilihan lagi. Jadi kita bisa append queries ke table data yang kita pilih, atau kita bisa append membuat gabungan ke satu query atau table data yang baru. Nah, untuk keperluan rekap, yang kita gunakan adalah append queries as new. Artinya agar nanti hasil penggabungannya itu disimpan dalam tabel data yang terpisah. Jadi, saya langsung pilih saja, klik tombol panah kecil di sebelah append queries, kemudian pilih append queries as new. Nah, pada kotak dialog ini dia tanya mau berapa tabel data yang kita gabungkan. Karena di sini ada 3, jadi saya pilih aja 3 or more tables. Dan sekarang kita tinggal memindahkan saja mana tabel-tabel data yang mau kita gabungkan. Kita pindahkan ke bagian kanan ini dengan menggunakan tombol add. Ini sel satunya udah masuk ya. Berarti sel 2 belum. Saya pilih, lalu klik add. Pilih sel 3, lalu saya klik add juga. Kalau urutannya mau diatur juga itu bisa dengan menggunakan tombol yang ada di bagian kanan ini. Nah, kebetulan ini sudah berurutan, sel 1, 2, dan 3, jadi sudah oke ya. Nggak usah diatur lagi urutannya. Tinggal kita klik saja tombol OK di sini. Saya klik OK. Dan hasilnya query editor akan menambahkan satu tabel data baru dengan nama append1. Kalau kita lihat, ini sudah merupakan hasil penggabungan data Januari, Februari, sampai dengan ke Maret. Ini kita rename dulu ya. Mungkin saya kasih nama saja rekap seperti ini. Kita coba close and load. Ini ada penambahan tabel data baru. Jadi saya pilih close and load to lagi. Muncul lagi kotak dialog import data. Ini tetap table, new worksheet. Klik OK. Dan sekarang pada Excel sudah ditambahkan satu sheet baru dengan nama rekap, di mana sheet rekap ini memuat data-data Januari, Februari, sampai dengan ke Maret. Yang penggabungannya tadi kita lakukan di query editor. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih cara cepat menggabungkan data atau membuat rekap data dengan menggunakan query editor. Nah, rekap ini juga jelas bisa kita olah lebih lanjut ya. Jadi misalkan saya tampilkan lagi query editornya. Misalkan saya misalkan saya mau ambil data tahun dan bulannya pada tabel rekap ini. Ini sudah saya bahas di video tutorial sebelumnya. Jadi saya pilih kolom tanggal, kemudian pilih perintah add kolom. Ceritanya mau ngambil data tahunnya nih. Pilih tombol date, kemudian di sini saya pilih year, lalu pilih year lagi. Dan hasilnya sekarang data tahunnya sudah diekstrak ya.
Ini saya ganti bahasa Indonesia aja ya. Tahun, kemudian tipe datanya saya ganti menjadi teks ya. Taruh ke sini. Untuk data bulan pun sama. Jadi saya pilih lagi tanggal, pilih lagi tombol date, month, mungkin saya ambil month aja biar bulannya dalam bentuk angka ya. Ini saya ganti dengan nama bulan. Kemudian tipe datanya teks. Karena ini bukan angka yang akan dijumlahkan ya, jadi cukup teks saja. Pindahin ke depan. Seperti ini ya. Jadi ada tanggal, sudah saya urai menjadi tahun, bulan, dan kalau dibutuhkan ya tanggal apa dan lain sebagainya, jelas itu bisa saja ya. Close and load lagi. Di sini tidak close and load tuh karena tidak ada penambahan tabel data baru. Dan hasilnya seperti ini. Jadi sekarang dari data tanggal ini, di tabel data rekap ini sudah kita tambahkan 2 kolom data baru yang berisikan data tahun saja dan data bulan saja. Oke. Sekarang misalkan saja kita pengen tahu nih, kode barang ini, nama barangnya apa, terus harganya berapa, biar nanti kita bisa dapat nilai totalnya pada tabel data rekap ini ya. Nah, kebetulan saya punya satu tabel data lagi. Nama tabelnya adalah data barang. Saya coba buka dulu. Nah, isinya seperti ini aja. Jadi ini data-data barangnya yang lebih spesifik ya. Di sini ada nama tokonya, keterangan data harga monitor, kode barangnya apa, nama barangnya apa, kemudian harganya berapa. Nah, kita di sini ceritanya pengen nih nambahin di sini pada tabel data rekap ini. Jadi tidak hanya kode barang, melainkan nama barang serta harganya juga. Gimana caranya? Jelas di sini kita harus ambil dulu tabel data barang ini ke file hasil query kita. Jadi get data dulu ya. Klik tab data, pilih perintah get data from file, from Excel workbook. Kemudian saya pilih data barang, klik import. Kita lihat previewnya sudah oke. Jangan lupa selalu pilih load to. Ini table, new worksheet, lalu klik oke. Dan datanya sudah masuk, cuman masih berantakan ya. Kita beresin dulu. Jadi masuk lagi query editor. Sekarang pilih data monitornya di sini. Ini baris-baris di atasnya nggak kita pakai, 3 baris. Tinggal gunakan saja remove top row. Ketikkan 3 dan oke. Lalu headernya kita naikkan ke atas. Use first row as header. Oke. Cross check untuk tipe data. Sudah tepat ya. Mungkin untuk harganya ini saya buat currency aja ya. Biar digit di belakang komanya sama. Enak dilihatnya. Nah, beres nih. Untuk data monitornya. Sekarang gimana caranya kita bisa ngambil data ini, nama barang dan harga, untuk dimasukkan ke dalam tabel rekap kita. Nah, kalau tadi kita menggunakan perintah append, sekarang yang kita gunakan adalah merge. Jadi menggabungkan tabel data, di mana tabel data yang sama itu akan dianggap satu, dan ini mengikuti konsep relasi tabel data. Cara menggunakannya, merge query juga ini bisa kita buat menjadi tabel data yang baru. Cuman dalam contoh kita di sini tidak usah ya. Karena kan ceritanya kita mau ngambil data monitor ini, mau kita masukkan ke dalam tabel rekap ini. Jadi saya pilih rekap, kemudian langsung kita klik saja tombol merge queries. Saya klik, sampai muncul kotak dialog merge seperti ini. Tabel data yang ditampilkan di atas ini adalah tabel rekap sesuai dengan yang tadi kita pilih. Nah, yang ditanyakan pada kotak dialog ini, rekap ini mau di-merge atau digabungkan dengan tabel data yang mana? Kita tinggal pilih di bagian tengah ini. Jadi saya tinggal buka, dan di sini kita pilih monitor. Jadi di sini tabel rekap, dan di bawah adalah konten dari tabel data monitor. Berikutnya, kita tinggal pilih kolom data yang bersesuaian atau yang kita gunakan sebagai key value ya, sebagai nilai kuncinya. Sudah jelas di sini yang bisa kita gunakan adalah kode barang. Biar datanya nyambung. Ingat konsep relasi tabel data.
Maka pada tabel data rekap yang atas, ini saya pilih kode barang. Kemudian pada tabel data monitor yang ada di bawah, saya pilih juga kode barang. Pastikan ada perubahan warna ya. Ini bisa kita lihat dari perubahan warnanya. Nah, sebelum mengklik tombol OK, lihat dulu keterangan di bawah. Di sini akan muncul keterangan bahwa hasil dari pemilihan kolom untuk nilai kunci ini ternyata sudah menghasilkan 107 baris yang bersesuaian. Kalau sudah oke, sudah checklist, tinggal klik tombol OK di sini. Dan sekarang pada tabel rekap ini sudah ditambahkan satu kolom data baru yang isinya tabel semua. Kenapa isinya tabel? Kan judulnya juga merge atau menggabungkan tabel. Step yang berikutnya, kita tinggal mengurai kolom ini agar kita bisa mendapatkan kolom-kolom data yang kita butuhkan. Bagaimana caranya? Tinggal gunakan saja tombol yang ada di bagian kanan judul kolom ini. Jadi kalau saya klik tombol ini, dia akan tanya, dari hasil penggabungan tadi, mana kolom data yang mau kita tampilkan di sini? Kode barang kan nggak usah karena sudah ada ya. Jadi kode barang nggak usah, nama barang yang saya mau ambil, kemudian harga juga saya mau ambil. Klik OK, dan sekarang tabelnya sudah diurai ke dalam dua kolom data sesuai yang kita butuhkan, yaitu nama barang dan harga. Cuman ini harus kita rename lagi ya. Jadi ini saya rename, nama barang aja gini. Terus ini mungkin saya rename menjadi harga saja. Kita atur dulu posisinya. Jadi nama barang mungkin saya taruh setelah kode. Dan harga saya biarkan aja di belakang ya. Seperti ini. Oke. Nah, demikian hasil penggabungan data pada query editor dengan menggunakan perintah merge queries. Kita coba close and load dulu. Tidak close and load tuh karena nggak ada tabel data baru ya. Jadi langsung close and load saja. Oke. Dan perhatikan hasilnya. Ini yang monitor tadi sudah kita beresin jadi rapi. Sekarang kalau kita lihat rekap. Dan hasil penggabungan tadi juga sudah ditampilkan pada tabel data rekap ini. Nama barangnya muncul dan harganya juga sudah muncul di sini. Sudah ditampilkan. Nah, kalau ada quantity dan harga, kita bisa hitung dong totalnya berapa ya. Hitungnya gimana? Tidak pada Excel ini. Kita tahu bahwa query editor bisa juga menjalankan formula untuk kalkulasi data sederhana. Ini yang sudah saya bahas juga pada video tutorial sebelumnya. Jadi pilih lagi tabel data rekap. Misalkan kita mau menghitung totalnya nih, quantity dikali harga. Saya pilih kolom quantity. Kemudian klik tab add column. Di sini kita pilih tombol standar, lalu kita pilih multiply, perkalian ya. Saya pilih multiply. Nah, quantity ini mau dikalikan dengan data yang ada di kolom harga. Maka di value ini, saya pilih use value in a column, dan di sini kita pilih harga. Klik OK. Dan hasilnya akan ditampilkan satu kolom baru yang merupakan hasil perkalian quantity dengan harga. Kita rename dulu, mungkin saya ganti aja namanya dengan total. Oke, close and load lagi ya. Tidak ada penambahan tabel data baru, jadi langsung close and load saja. Kita lihat, kolom totalnya juga sudah ditambahkan. Jadi kalkulasi datanya tidak dikerjakan di Excel, tapi kita jalankan sekaligus di query editor biar nanti otomatisasi datanya jalan. Saya save dulu. Kalau datanya sudah lengkap gini, ya enak mau diapa-apain ya. Misalkan aja kita mau buatkan pivot table-nya, mau buatkan chart, dan lain sebagainya. Sebagai contoh ya, mungkin saya akan buat pivot sederhana aja. Di sheet 1 ini masih kosong. Saya rename dulu nama sheet-nya jadi report. Pindah lagi ke rekap. Kita coba buat pivot table sederhana aja. Insert pivot table from table atau range. Ini otomatis sudah terpilih ya tabel data rekapnya. Saya pilih existing worksheet. Mungkin saya taruh di sini aja lah. Klik OK.
Biar kelihatan hasilnya, saya pakai data bulan untuk melihat nilai total. Nah, kelihatan ya. Sebentar, ini saya atur dulu. Ini biar ada pemisah ribuannya. Oke, ini mungkin saya ganti jadi total. Sorry, total penjualan. Ini saya ganti jadi bulan. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sekalian kita buatkan juga pivot chart biar cepat. Ini pakai yang standar aja. Dan seperti inilah hasil akhirnya. Jadi kita sudah bisa membuat pivot yang menampilkan data total penjualan pada bulan Januari, Februari, dan Maret, di mana data-data ini diambil dari data yang ada di sheet rekap ini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau tabel datanya nambah? Ini kan datanya baru sampai bulan April nih. Ceritanya udah masuk datanya baru sampai bulan Maret. Nah, ceritanya kita masuk bulan April. Artinya data untuk April harus masuk juga dong ke rekap ini. Datanya di sini sudah ada ya, April, Mei, dan Juni. Gimana caranya untuk penambahan data ini? Nah, enaknya dengan query editor, kita tinggal masuk lagi ke query editor, dan kita kerjakan cara yang sama seperti tadi. Ini kan datanya baru Januari, Februari, dan Maret. Jadi saya duplikat lagi nih salah satu. Mungkin saya ambil dari sales 3 aja. Klik kanan, lalu pilih duplikat ya. Rename dulu jadi sales 4. Kemudian sama juga seperti tadi, kita klik tombol gear di sebelah source ini. Klik browse. Sekarang kita pilih April, klik import, oke. Klik pada perintah query terakhir, dan sekarang sales 4 ini sudah memuat data-data di bulan April. Oke, data Aprilnya udah masuk, sekarang gimana caranya masukin ke rekap ini? Nah, caranya hampir sama dengan data di tabel sales ini. Jadi saya pilih rekap, dan ternyata pada tabel rekap ini pun perintah query pertama adalah source yang punya tombol gear juga. Maka pada tabel rekap ini saya klik lagi tombol gear-nya. Dan akan ditampilkan kembali kotak dialog yang tadi. Sekarang kondisinya rekap ini hanya berisikan data bulan 1, 2, dan 3. Nah, untuk menambahkan data April ini ya tinggal kita drag aja kan. Tinggal kita tambahkan aja ke kolom kanan. Jadi saya pilih sales 4, klik add, kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar. Klik pada perintah query terakhir. Dan perhatikan sekarang tabel data rekap ini sudah ditambahkan dengan data bulan April juga. Oke. Jangan lupa gunakan perintah close and load to karena ada penambahan tabel data April ya. Jadi close and load to, masuk lagi ke kotak dialog import data, klik OK aja. Sales 4-nya udah masuk ke sini. Kita lihat di rekapnya ya. Kita lihat di rekap, geser ke bawah, dan perhatikan data bulan Aprilnya juga sudah masuk ke sini. Gimana dengan pivot table yang tadi kita buat? Saya pindah ke sheet report. Di sini masih sampai Maret ya. Tapi kan kita tahu bahwa data ini bisa kita refresh. Jadi saya klik tab data pada Excel, lalu klik refresh. Dan sekarang data bulan Aprilnya juga sudah nambah ya. Jadi setiap ada penambahan tabel data baru ya caranya seperti itu. Tinggal masuk query editor, duplikasi tabel datanya, masukin lagi ke tabel rekap, kemudian close and load, dan sisanya itu akan mengikuti semua. Ini kalau dikerjakan dari awal mungkin hanya butuh waktu ya hanya beberapa menit saja ya untuk penambahan data ini. Sisanya menyesuaikan, tinggal kita gunakan saja tombol refresh. Oke, jadi sampai sini. Mudah-mudahan rekan-rekan sudah bisa melihat peran query editor yang ternyata bisa mempercepat pembuatan rekap data, termasuk menggabungkan hasil rekapnya dengan tabel data lain jika memang dibutuhkan. Demikian tutorial bagian ke-6 ini.
Dan sampai ketemu lagi di video Excel Masterclass Query Editor bagian ke-7 yang akan membahas gimana sih caranya kita bisa memeriksa data pada query editor.